Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor matematika sains kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut ke pembahasan di video kali ini, jangan lupa untuk tonton video-video lainnya ya. Kali ini kakak bakal bahas materi integral fungsi. Kalau yang belum tahu integral itu bentuknya kayak cacing gitu ya. Muringkel kalau cek Sunda nama. Jadi bentuknya kayak cacing yang panjang bergelombang. Nah, untuk itu kalau yang belum tahu kita bakal bahas kok. Bahas tentang bentuk umumnya, kemudian rumus integralnya seperti apa, dan teknik pengintegralan. Nah, yang pertama, kakak bakal bahas bentuknya nih, bentuk umumnya. Nah, integral ini adalah lawan dari turunan, maka disebut juga anti turunan, gitu ya. Nah, saya tulis dfx, f-nya besar nih ya, per dx sama dengan fx. Jadi fungsinya diturunkan itu jadi f kecil gitu ya. Nah, ini berarti integral dari fx, f-nya yang kecil ini, fx dx sama dengan fx plus c. Nah, jadi untuk turunannya itu dilambangkan fx kecil, kalau yang sudah diintegral dilambangkan sebagai f besar. Nah, integral tersebut harus diakhiri dengan konstanta yang dituliskan sebagai c. Nah, kenapa? Karena turunan konstanta adalah 0, sehingga ada banyak kemungkinan untuk fungsi anti turunan fx. Jadi kan dia itu fx di sini kan ada turunannya ya. Kalau diintegralkan itu bakal plus c, karena c di sini itu bisa bilangan apapun, karena bilangan diturunkan itu kan pangkatnya 0 kalau pangkatnya, jadi tidak, kalau diturunkan itu jadi 0 gitu kalau bilangan itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya rumus integral. Nah, rumus-rumus integral ini ada beberapa. Yang pertama, integral K kali X pangkat N dx sama dengan K per N plus 1 X N plus 1 ditambah C ya. Selalu ada C ya. Nah, ini kelihatan kan dari N berubah jadi N plus 1. Karena naik nih diintegralkan. Selanjutnya untuk rumus yang kedua, integral 1 per X dx sama dengan ln X plus C. Gitu ya. Untuk yang ketiga, integral K kali Fx dx sama dengan K integral Fx dx. Jadi si K-nya ini bisa keluar ya. Karena dia bilangan. Begitu. Nah, kemudian untuk yang keempat, integral dari Fx plus minus Gx dx sama dengan integral dari Fx dx plus minus integral dari Gx dx. Gitu ya, jadi satu-satu. Buat fungsi F dan buat fungsi G. Yang kelima ada integral untuk trigono nih. Integral sin AX dx sama dengan min 1/A cos AX plus C. Kemudian untuk yang ke-6 ada integral cos AX dx sama dengan 1/A sin AX plus C. Yang ke-7 ada integral Fx dx. Yang tadi ya, yang bentuk umum sama dengan Fx plus C. Yang terakhir ada integral tentu nih dengan ada batas A sama B gitu ya. Fx dx, maka integralnya adalah Fb dikurangi Fa gitu ya, sesuai dengan batasnya nih, batas atas batas bawahnya. Nah, untuk bisa mencari atau menyelesaikan integral bisa menggunakan teknik-teknik integrasi. Yang pertama ada teknik substitusi, yaitu mengganti variabel dengan bentukan yang lebih sederhana. Yang kedua ada yang dinamakan integral parsial. Jadi setengah-setengah lah ya, dengan kaidah
Integral U V aksen dx sama dengan U kali V dikurangi integral dari V kali U aksen dx. Ya, U aksen itu atau V aksen itu turunan ya, lambang turunan itu. Selanjutnya yang ketiga ada identitas trigonometri. Nah, biasanya kan di sini ada integral untuk trigonometri. Jadi kita harus menguasai identitas trigonometri untuk melakukan substitusi. Dan ada substitusi trigonometri, teknik yang paling rumit nih dari ketiga teknik sebelumnya. Nah, gimana kita tahu rumit atau enggaknya? Selain dengan berlatih. Mari kita latihan soal. Nah, ini ada integral nih. Untuk soal pertama gitu ya, ada integral 2 cos dalam kurung 1 dikurangi 2x sin x dx. Nah, di sini ini kita harus kuasai identitas trigonometri. Kenapa? Karena di sini ada sin A dikali cos B sama dengan setengah. Setengah apa? Sin A plus B setengah sin A min B. Jangan lupa ininya positif. Nah, setelah itu kita rubah dulu nih yang ini. Berarti di sini 2-nya simpan dulu. Setengah sin. A-nya apa? A-nya ini kan. Nah, si A. Ini B. Berarti A-nya X ditambah 1 dikurangi 2x, ya kan? Habis itu setengah sin x dikurangi 1 ditambah 2x, gitu kan? Nah, ini kan ada 2. Nih, bisa coret. Berarti kita carinya integral dari sin x dikurangi 2x min x ya. Min x 1. Berarti di sininya ditambah sin 3x min 1 dx. Nah, setelah ini gitu ya, kita langsung integralkan. Berarti integralnya adalah cos. Gitu ya kan, integral dari sini tuh cos ya, 1 per A. Nah, berarti A-nya di sini kan 1, berarti cos 1 kurangi X. Yang ini 1 per 3 ya. Berarti dikurangi 1/3 cos 1 kurangi 3X. Nah, tapi di sini nggak ada nih option yang seperti ini. Tapi adanya cos X kurangi 1 ya, dikurangi 1/3 cos 3x min 1. Kak, emang benar bisa kayak gitu? Iya bisa, karena kuadran 4 dengan kuadran 1 untuk cos itu hasilnya sama. Jadi boleh disebut seperti ini atau ini. Jadi jawaban yang benarnya apa? Jawabannya adalah B. Oke, kita punya soal yang kedua adalah integral dari 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 dx. Nah, ini di sini lihat pangkatnya berbeda, yang ini 2, yang ini 3, maka kita gunakan integral parsial. Nah, maka kita harus punya pemisalan. Kita misalkan U-nya adalah x pangkat 3 min 1. Kenapa? Karena kita yang bermasalah kan yang di dalam akarnya nih. Makanya kita misalkannya yang U. Kemudian kita turunkan. Nah, kenapa perlu diturunkan? Karena emang untuk parsial kan butuh turunan ya. Maka DU-nya itu 3x kuadrat. Nah, kalau dari sini gitu ya, ada dx-nya lupa, dx. Berarti kalau kita pengen cari dx, kita jadi begini ya, 3x kuadrat. Nah, setelah itu kalau integral parsial kan begini, U V aksen gitu ya, V aksen dx sama dengan U kali V U aksen dx gitu ya. Tinggal masukin deh ke pemisahan tersebut. Maka 9x kuadrat, nah ini kan diganti jadi U ya, berarti akar U
Nah, dx rubah jadi du per 3x kuadrat. Nah, ini kan faktornya ya. 9 dibagi 3, 3 gitu ya. X kuadrat sama X kuadrat. Bisa habis ya. 3 integral U du gitu ya. Maka kita pakai rumus integral yang kxn dx sama dengan apa? Sama dengan kn plus 1 xn plus 1 plus c. Ya, maka hasilnya apa? 3, 2 per 3 gitu ya. U 3 per 2 ditambah C. Begitu. Nah, setelah itu kita kembalikan si U-nya menjadi X pangkat 3 min 1. Berarti 2 U-nya X pangkat 3 min 1 ya. Kemudian, kan ini 3 per 2 ya. Berarti yang 2-nya itu yang akar. X pangkat 3 min 1 plus C. Hasilnya berarti yang mana? Hasilnya adalah yang C. Berarti jawaban benarnya yang C. Itu gampang ya. Yang penting tahu rumus trigonometri dan teknik integrasi. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang integral. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.